Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma'ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Mentor sekaligus Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kaliwungu, Ibu Siti Nurwikayati SPDMA. Yang terhormat juga kepada moderator, juga kepada seluruh peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K SMN tahun 2024. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Nisrohatul Thayyibah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mohon izin Ibu Mentor untuk menyampaikan pemaparan laporan RHK sebagaimana yang tertuang di dalam laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K tahun 2024. Mohon maaf, saya juga termasuk insan yang tidak bisa basa-basi ya, jadi langsung saja. Pemaparan laporan orientasi P3K 2024 pada poin bab 4. Yang pertama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Pada poin pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Kemudian RHK-nya adalah tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ada beberapa aspek, yakni kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kuantitas, indikator individunya adalah jumlah perangkat ATP dan modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian targetnya adalah 1 dokumen. Kemudian kualitas presentasinya dokumen 100% dan waktu penyusunan dokumen adalah 12 bulan. Kemudian tahapan-tahapan kegiatannya diantaranya pertama adalah menganalisis KOSP yang akan digunakan di sekolah. Kemudian yang kedua menyusun KOSP, dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa KOSP ini adalah dirancang dalam rangka untuk dijadikan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentunya guru di sini adalah memberikan kontribusi terhadap tersusunnya KOSP tersebut. Kemudian untuk kegiatannya adalah membuat dan mengevaluasi KOSP. Kemudian muncul penerapan nilai-nilai akhlak, di antaranya saya melakukan konsultasi terhadap pimpinan yang ini merupakan nilai akhlak yang berupa loyal dan bersinergi dengan atasan atau teman sejawat. Dalam hal ini adalah muncul nilai kolaboratif. Berikutnya adalah saya mencari referensi yang dijadikan sebagai sumber inovatif untuk dipelajari peserta didik. Tentunya sebagai guru di sini perlu adanya memilih model pembelajaran dan merumuskan tujuan pembelajaran sebagaimana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah saya menghargai saran dan masukan yang diberikan rekan sejawat ataupun mentor. Berikutnya yang kedua adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada KOSP, dan RHK-nya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian dan asesmen yang mengacu pada KOSP. Mohon maaf tadi karena punya saya hampir sama dengan punya Bu Dewi, Pak Lukman, dan Pak Darus, sehingga di sini kemungkinan nanti dari Ibu Mentor perlu merevisi terkait dengan asesmen. Jadi guru itu tidak hanya mengevaluasi saja, tidak hanya memberikan penilaian terhadap siswa saja, melainkan guru itu harus pintar-pintar membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa. Di samping itu juga guru
juga memiliki peran untuk menunjang siswa supaya di dalam pembelajaran itu bisa aktif dan solutif. Kemudian indikator beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan waktu. Untuk aspek kualitas, indikator kinerja individunya adalah jumlah pertemuan tatap muka, targetnya adalah 1 dokumen, kualitas presentasinya adalah 100%, dan waktu pelaksanaannya adalah 12 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan-tahapannya diantaranya adalah melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga adalah memberikan penilaian terhadap siswa. Outputnya apa? Diantaranya seperti yang ada di dalam tahapan-tahapan tersebut. Berikutnya adalah penanaman nilai-nilai akhlak. Karena tadi punyanya Pak Lukman, kemudian Bu Dewi dan Pak Danus itu ada revisi, tentunya akan saya revisi secara tertulis. Berikutnya 3. Untuk poin 3 dan 4 itu tadi saya melihat punyanya Bu Dewi juga Pak Lukman itu diringkas menjadi satu, kaitannya dengan terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, dan muncul hasil rencana kerjanya adalah terlaksananya keikutsertaan peningkatan kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru. Ini tidak hanya pelatihan mandiri saja, melainkan bimbingan teknis yang dilakukan di platform Merdeka Mengajar maupun di sekolah-sekolah terkait. Berikutnya pada aspek kuantitas, indikator kinerja individu adalah indikator kinerja individunya adalah sertifikat pelatihan dan targetnya adalah 2 sertifikat. Kemudian kualitasnya, presentasinya adalah 100% dan waktu pelaksanaannya adalah 12 bulan. Kemudian tahapan-tahapannya yang pertama adalah menyusun jadwal rencana peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Kemudian tahapan yang kedua adalah melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri maupun BIMTEK. Dan yang ketiga adalah mengisi buku jurnal kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian outputnya adalah mendapatkan sertifikat pelatihan, baik pelatihan mandiri maupun BIMTEK. Sehingga muncul penerapan nilai-nilai akhlak. Di antaranya yang pertama adalah saya membuat jadwal peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri atau pelatihan BIMTEK yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Berikutnya yang kedua, saya melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri atau BIMTEK berdasarkan rencana yang telah dirancang. Dan yang ketiga adalah saya mengisi buku jurnal pelatihan mandiri atau BIMTEK dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian langsung pada poin 5. Kemudian poin yang paling akhir adalah terkeluarnya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Aspek kuantitas, indikator kinerja individunya adalah laporan program wali kelas dan targetnya adalah 1 dokumen. Sedangkan kualitasnya adalah presentase capaian kegiatan, targetnya adalah 100% dan waktu pelaksanaan kegiatannya adalah 12 bulan. Kemudian kegiatan yang saya laksanakan atau tahapan-tahapannya diantaranya yang pertama adalah menyusun rancangan kegiatan program kerja wali kelas, dan yang kedua melaksanakan program kerja wali kelas, dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja wali kelas. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa dalam penyusunan program kerja wali kelas itu tentunya harus memiliki rancangan-rancangan. Di antaranya yang pertama adalah rancangan kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Atau kegiatannya seperti apa? Yang menyusun laporan program wali kelas sebagai pedoman untuk mengelola kelas dengan baik dan terarah guna meningkatkan dan menunjang keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan di sekolah, sehingga muncul nilai-nilai akhlaknya. Di antaranya yang pertama, saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan
untuk terciptanya kerjasama yang sinergis yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya mencari referensi dari sumber inovatif untuk dipelajari peserta didik dan bekerjasama meminta saran dari rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah saya menghargai saran dan masukan yang diberikan rekan sejawat maupun mentor. Itu tadi pemaparan LHK dari saya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri Bu Bis atau Toiba, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Men. Terima kasih Bu Nisra, itu bagus banget. Urutan RHK-nya sesuai dengan keinginan saya ya. Yang pertama tentang kurikulum, yang kedua tentang pelaksanaan pelajaran. Namun pada pelaksanaan pelajaran itu kayaknya juga masih seperti yang lain tadi. Jadi pada rencana hasil kerja itu masih hanya menyebutkan tentang asesmen. Lalu pada dokumen ya kegiatannya itu juga masih asesmen yang dibicarakan gitu. Jadi saya ada perangkat pembelajaran, ada jurnal sebagai bukti pelaksanaan pelajaran, dan ada daftar nilai sebagai bukti dari penilaian. Gitu nggih? Ya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan buat Bu Bis atau Toiba.